Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Liu Chunhye. Tapi karena namanya agak ribet buat disebut, kita panggil aja Luffy. Luffy punya cita-cita yang mulia. Dia sangat ingin menjadi seorang guru. Namun cita-citanya itu tak direstui oleh ayah dan ibunya karena juga kita ketahui keadaan Luffy yang sangat tidak memungkinkan. Ibunya selalu menuntut agar Luffy bersedia masuk ke sekolah khusus anak-anak difabel. Ibunya terus memaksa agar Luffy sadar dan menerima takdirnya telah terlahir sebagai seorang difabel. Dia juga menyatakan bahwa hanyalah orang yang terlahir normal saja yang berhak untuk bercita-cita menjadi seorang guru. Maka dari itulah ibunya selalu menyuruh Luffy untuk ikut rehabilitasi dan sekolah khusus. Bukannya mau ngelawan atau membangkang perintah ibunya, ketidakmauan Luffy itu dikarenakan dirinya yang sudah sangat lelah mengikuti puluhan sesi rehabilitasi tapi tak pernah membuahkan hasil. Apalagi dokter juga telah menyatakan bahwa Luffy tak mungkin bisa disembuhkan. Karena itulah, daripada terus berharap pada keajaiban yang tak kunjung datang, Luffy memilih berdamai dengan keadaan. Namun si ibu tetap maksa kehendaknya dan gak peduli sama perasaan Luffy. Tapi gak usah khawatir, di tengah badai penolakan ada satu sosok pahlawan yaitu neneknya. Sang nenek adalah support sistem terbaik yang siap pasang badan demi cucu kesayangannya. Berkat dukungan sang nenek, gak sekali dua kali Luffy mengikuti ujian menjadi guru tanpa sepengetahuan ibunya. Dalam ujian online, Luffy selalu lulus. Namun masalahnya, ujian online hanyalah langkah awal dan mau gak mau, dia harus datang dan lolos dengan semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru. 大家好，我们来看一首诗。你是得了什么病呀？首诗的名字叫《苔》。 有没有同学知道？同学们直接放戏里，哪怕阳光照不到的阴暗处。妈妈很喜欢的。谢谢你今天过来啊，你真的讲得很好，但是我们确实也要考虑一下他的这个身体情况。他上了讲，妈妈很喜欢的，是他都很喜欢。 Setelahnya dengan kegagalan yang sudah berulang-ulang dirasakan, mereka pun pulang dengan menaiki sebuah bus. Dengan kebaikan hatinya, nampak Luffy yang memberikan tempat duduk untuk seorang ibu yang membawa bayi. Tapi bukannya berterima kasih atau minimal memberikan senyum manis, si wanita malah menunjukkan sikap diskriminasi dengan melarang anak bayinya yang sedang senyum-senyum memandangi Luffy. Hingga tak lama kemudian ada sesuatu yang menghalangi perjalanan bus tersebut. 跟你有什么情况？少来挤公交车嘛，硬是。凭啥子不给他坐公交？哪说不是真的嘛？我还搞中文符号。给他道歉。你松开呀，这是啥呀？你给他道歉。耽误大家时间嘞。哪个说屁话？快点儿，你没那个意思呀。时间啊，大妈。 Sesampainya mereka di rumah, Luffy makan bersama nenek dan ibunya. Nampak ibunya yang selalu bersikap dingin kepada Luffy dan neneknya. Bahkan pada saat Luffy menaruh piring ke belakang, terlihat neneknya menyarankan pada ibunya Luffy untuk memberitahukan kabar kehamilannya. Bagaimanapun, Luffy akan menjadi kakaknya dan berhak untuk mengetahuinya. Namun ibunya tetap berprinsip seperti es batu, keras dan dingin. Setelah itu pada malam hari saat nenek masuk ke kamar Luffy, terlihat Luffy yang sedang menulis dan mengirimkan lamaran pekerjaan untuk kesekian kalinya. Tak mau melihat Luffy gagal berulang-ulang dan selalu merasakan kesedihan, neneknya pun meminta Luffy agar tak usah memikirkan pekerjaan dulu karena besok neneknya akan berkumpul bersama grup paduan suaranya dan berencana mengajak Luffy. Tak butuh waktu lama, Luffy pun menyetujuinya dan berencana akan segera tidur. Namun sebelum tidur, ibunya sempat masuk ke kamarnya dan berkata bahwa dia akan pergi dalam waktu yang mungkin lama. 可能有一阵子哦，我和你爸爸有事要出去一段时间。要见那么久？睡觉。 Singkat cerita, tiba di esok hari di acara kumpulan paduan suara neneknya. Terlihat Luffy yang sedang memainkan sebuah drum beduk dengan kemampuan terbatasnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang merupakan salah satu anggota paduan suara neneknya.
Wanita itu bernama Sisi. Sisi adalah wanita yang penuh dengan sikap riang dan seringkali keberadaannya membawa aura-aura positif. Hal itu terlihat ketika datang seorang pria tua yang merupakan personil paduan suara. Pria itu adalah teman lama neneknya yang sebenarnya merasa risih dengan keberadaan Lufe karena baginya Lufe hanya mengganggu fokus latihan paduan suara. Setibanya di sana, si pria tua itu pun langsung menghina permainan drum dari si Lufe. 节奏也是乱的，用力都是错的。死了，啥叫打鼓？面。兄弟，演出之前。 Dan pada malam harinya di rumah, Lufe yang sangat tersanjung dengan perilaku wanita siang tadi langsung menulis sebuah puisi untuknya. Sampai-sampai secara otomatis membawa wanita itu masuk ke dalam mimpinya. 呀，你等等我。你跑步还挺帅的。不仅会跑步，我还会翻跟头。 Kini tiba di hari berikutnya, di mana Lufe mendapatkan panggilan wawancara pekerjaan dari lamaran yang ia kirimkan saat itu melalui online. Bukan mendaftar sebagai guru, Lufe mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri di sebuah kafe. Hal itu dilakukan karena Lufe tak tega melihat neneknya yang selalu memohon pada pihak sekolah untuk menerimanya. Bahkan kali ini, Lufe tak mau ditemani neneknya untuk wawancara di kafe yang akan ia datangi. Nampak Lufe yang ingin sendirian dan tak mau merepotkan neneknya. 真的不要我跟你去啊？不要躲，不要急哈啊！ Lufe berjalan sendirian menuju kafe yang dituju. Namun neneknya yang kita ketahui adalah support terbaik untuk Lufe dengan diam-diam mengikuti Lufe untuk memantau dan memastikannya akan baik-baik saja. 天讲这边有应聘的。你这样怎么弄的？脑瘫。你能站多久？哦，一直着。走多远呢？你这个样子，我要确认你，给我看一下吧。 好，可以了，可以了。各位，今天我请您吃泸州卤鸭、狮子酥盘、两虾子、有生煎、有纸盒、有生煎、有纸盒。 今天我请您吃。我是个普通人。 Setelah wawancara selesai, neneknya datang menghampiri Lufe dengan tujuan akan memberikan semangat karena udah pasti seperti biasanya Lufe pasti ditolak. Anehnya bukan berita penolakan yang didapatkan Lufe, melainkan 外婆，我要去开张紫金人银行卡。你硬病上了，哎，车祸。 Dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa, neneknya langsung mengundang semua teman paduan suaranya untuk merayakan keberhasilan Lufe mendapat pekerjaan. Dan kembali lagi terlihat wanita yang bernama Sisi itu juga menghadiri pestanya. Terlihat Sisi yang iseng-iseng main ke kamar Lufe dan tanpa sengaja membaca buku Lufe yang berisikan puisi untuknya. 这些诗都是你写的，你太厉害了吧！送给你。 Nampak saling memberikan sinyal, mereka pun melanjutkan momen berduaan mereka di sana. Namun tak selang lama tiba-tiba ibunya pulang dan membubarkan semua acara di sana. 我合上他的队友先。你在做啥子？ Saat setelahnya, kini ibunya menanyakan bagaimana kabar Lufe, tentang sekolah khusus dan juga rehabilitasinya.
Lufe pun berkata jujur bahwa dia tak ikut rehabilitasi. Apalagi dokter sudah menyatakan bahwa hampir tak ada kemungkinan untuk sembuh. Lufe memilih siap hidup dengan takdirnya dan memilih menjalani hidup dengan hal-hal yang ia sukai. Di sini momen perdebatan perasaan pun terjadi karena ibunya yang sukanya ngatur-ngatur tapi cuma ngatur doang dan gak mau nemenin Lufe berjuang pada penyakitnya. 你母儿子一直都没去看不可。阿姐，你怪我哈，火车团排了，我搞忘时间了。那你想干啥子？我还要去咖啡馆打工噻。你好久去咖啡馆打工？你晓得不？你根本就带不好你。你不要和外婆，那是我自己的决定。是啥子问题嘛？那是我自己的决定。就算是给你发了录取通知书，你可以去当老师吗？我为啥子不能嘛？人家不可能让你收到录取通知书，人家为啥子要找你这样子的啊？好嘛，是哪个把我生成这个样子的嘛？我这样是因为哪个嘛？幺儿。 Singkat cerita, hari-hari dan bulan-bulan berlalu. Terlihat Lufe yang mengalah dan menuruti kemauan ibunya menjalani rehabilitasi dengan ditemani neneknya. Namun pada kenyataannya tak terlihat perubahan pada tubuh Lufe sama sekali. Hingga tiba di suatu hari saat Lufe dan neneknya sedang berada di kumpulan paduan suara, neneknya mendapat sebuah telepon yang berisi kabar bahwa adik Lufe sudah lahir dengan keadaan normal. 瑶儿，别当哥哥了，想不想去看一下？ Neneknya pun langsung mengajak Lufe untuk ke rumah sakit menjenguk adiknya. Saat di sana, terlihat ibunya yang sedang ke dalam toilet. Melihat adiknya menangis, Lufe pun menghampirinya dengan niatan mencoba menenangkannya. Tapi belum juga ditenangin, ibunya keluar dari toilet dan langsung bersikap seperti ini. Akhirnya Lufe pun pulang bersama neneknya. Sambil menunggu bus malam, Lufe sedikit mengutarakan kesedihannya tentang kenapa tak ada yang memberitahunya soal kehamilan ibunya dan merasa dirinya tak dianggap sebagai keluarga. Pada keesokan harinya, karena Lufe sedang merasa kebanyakan beban pikiran dan hati, Lufe pun berniat mencari teman curhat dan mengajak Sisi untuk bertemu. Dengan curhatan yang telah diutarakan, Sisi mengusulkan untuk mereka berjalan-jalan saja agar tak terlalu larut dalam kesedihan. Akhirnya mereka berdua pun berjalan-jalan keliling tempat wisata di dekat sana. Merasa mendapat respon dan kesempatan, Lufe pun mencoba memberanikan diri untuk sekedar menggandeng tangan Sisi. Terlihat Sisi yang cukup terkejut dengan keberanian Lufe dan merasa canggung sehingga izin ke kamar mandi terlebih dahulu. Ternyata bukan ke toilet, tapi Sisi yang pergi meninggalkan Lufe sendirian dan tak mau lebih dalam masuk pada kehidupan Lufe. Lufe pun menyadari bahwa Sisi sempat berada di sisinya bukan karena perasaan yang sama, melainkan tak beda jauh dari bentuk rasa kasihan dan sebatas keprihatinan saja. 而我是穿行于座桥上的刽子手，处决了情侣。 Setelahnya, Lufe pun pulang dengan patah hati terdalamnya. Dengan orang tua yang menelantarkannya, perasaan yang tak terbalaskan, Lufe pun tak tahu arah akan bagaimana dia menjalani hidup sehingga dia nekat melakukan ini.
Singkat cerita, kini Lu Fei tersadar di sebuah rumah sakit dengan ibu yang berada di sampingnya. Dengan segala penyesalan, ibunya mengungkapkan penyesalannya karena telah menelantarkan Lu Fei selama ini. Tapi di sini Lu Fei kembali teringat memori masa kecilnya, di mana sebenarnya dia mengetahui bahwa ayah dan ibunya tak menginginkan Lu Fei dengan keadaannya seperti itu. Singkat cerita, Lu Fei yang sudah pulih dari rumah sakit sudah kembali ke rumahnya. Terlihat dia yang sedang duduk di lantai atas rumah bersama neneknya. Neneknya menceritakan bahwa saat kemarin Lu Fei di rumah sakit, ada seorang tukang pos yang datang ke rumah dan mengirimkan sebuah paket. Penasaran dengan apa isi paketnya, Lu Fei pun langsung mengeceknya ke dalam rumah. Saat membacanya, nampak ekspresi kebahagiaan terdapat di wajah Lu Fei. Dia pun langsung memanggil neneknya dan memberitahukan kabar gembira bahwa ada salah satu sekolahan yang merespon lamaran online-nya sebagai guru. Dan di mata sang nenek, ia melihat sesuatu yang lebih berharga dari sekedar kabar baik. Sebuah kebanggaan, doa yang terjawab, dan harapan yang mulai menemukan jalannya. Namun apakah Lu Fei akan kembali gagal setelah menghadiri ujian seleksi guru seperti yang sudah terjadi berkali-kali? Di sini neneknya merasa optimis karena di lamaran online-nya, Lu Fei sudah menuliskan keadaan fisiknya. Faktanya, pihak sekolahan tetap memanggil Lu Fei untuk datang. Setelahnya, saat Lu Fei tertidur, terlihat neneknya yang masih merenungi semua penderitaan Lu Fei dan melihat setumpuk tiket pengobatan yang selama ini telah diusahakan. Setiap lembar itu adalah bukti harapan yang pernah ia kejar, doa yang ia bisikan di setiap langkah, dan usaha yang seringkali terasa sia-sia. Dengan kebanggaan yang tak terkendalikan, neneknya pun mengajak semua teman paduan suara untuk ikut mengantarkan Lu Fei ke sekolahan tertuju. Sesampainya di sana, nenek dan teman-temannya cukup dibuat bingung kenapa banyak kamera dan wartawan di tempat itu. Ternyata mereka baru mengetahui bahwa surat panggilan itu bukanlah sebuah panggilan yang akan menjadikan Lu Fei sebagai guru. Tak ada kelas yang menunggunya, tak ada murid-murid yang akan ia bimbing. Pihak sekolah hanya ingin ia berbicara, berdiri di depan banyak orang, membagikan kisahnya, menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin masih terbelenggu oleh keterbatasan dan keputusasaan. Tak merasa tertipu atau semacamnya, di sana malah nenek dan Lu Fei akhirnya menyadari dan menerima bahwa keinginan menjadi guru adalah sebuah ketidakmungkinan bagi kaum difabel. Tak lama kemudian, Lu Fei pun naik ke atas panggung untuk berpidato dan membagikan perasaan dan semangat juang yang telah ia lewati. 今天被突然通知来，我以为是我的投诉信起了作用，但很遗憾，我没有，永远都不会有答案。我在人群里跟各种各样的目光撞上过，有怜悯我的。 也有厌恶我的。当我看见，对这个世界来说，我只是想让你们看见，这都是完整的我。 Dan pada saat itu, sang nenek menyadari satu hal. Cucunya memang tidak membutuhkan gelar untuk menjadi seseorang yang berarti. Lu Fei sudah menjadi guru, bahkan sebelum dunia memberinya kesempatan. Kisah ini bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, melainkan tentang seberapa jauh seseorang berani melangkah meskipun dunia meragukannya. Dan kesimpulan dari film ini mengajarkan bahwa takdir adalah karya Tuhan yang tak selalu berjalan seiring dengan harapan manusia. Lu Fei merasakan betul pahitnya hidup, terkucilkan dalam kesendirian, cinta yang selalu berujung pada kegagalan, orang tua yang tak pernah menghadirkan kehangatan,
serta luka batin yang tak kunjung sembuh. Dunia bagi sebagian orang memang terasa tak adil, namun justru karena itulah akhirat tercipta. Sebagai janji Tuhan bahwa keadilan sejati bukan milik dunia yang fana. Sebab dunia memang didesain untuk menguji, bukan untuk memberi keseimbangan yang sempurna. Dan di sanalah di ujung segala kesedihan, harapan sejati menemukan tempatnya. Film pun berakhir.